Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Rahan Service. Kali ini saya kedatangan TV LG 21 inch dengan gejala kerusakannya seperti tampak pada video, yaitu mati total. Berkali-kali saya coba menekan tombol power tapi tidak ada indikator menyala. Dan inilah penampakan mesinnya setelah saya buka. Terlihat pada kaki dioda di sini ada seperti terbakar, entah itu karena cicak atau apa. Yang saya perhatikan lainnya terlihat bagus. Dan di sini saya lihat jumperan di sini putus, berkarat atau korosi. Mungkin karena kata pemiliknya TV ini lama diletakkan atau lama disimpan di gudang. Mungkin karena beli TV baru atau karena ada berpergian, dan di sini juga korosi. Dan satu lagi saya temukan jumperan atau biasanya di sini ada air fuse juga putus. Mungkin inilah penyebabnya, makanya TV ini mati total. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita coba cek bagian yang lainnya. Lanjut. Oke, langkah awal yaitu kita coba melakukan pengecekan menggunakan multi digital. Saya menggunakan mode buzzer. Di sini saya mengecek STR. Tidak ada tanda-tandanya konslet, yang mana biasanya jika konslet maka multitester saya akan menunjukkan digital, menunjukkan angka maksud saya, dan bertahan tanpa kembali ke 0. Itu bahwasanya ada konslet. Seperti ini terlihat seperti konslet, tapi ini setelah saya perhatikan menunjukkan itu adalah bahwasanya dia dioda. Dan lanjut antara positif dan negatif, menunjukkan angka lalu kembali ke 0, itu dikatakan normal. Lalu saya cek jalur-jalurnya apakah ada yang putus karena terlihat jalur tak kasat mata. Dan pada bagian ini saya temukan tidak ada terhubung sama sekali. Mungkin itulah jumperan yang saya katakan putus pada bagian power supply tadi. Dan pada bagian ini ada juga air fuse. Saya coba cek, ternyata menyambung, menunjukkan angka 1, sekian. Dan yang pin satunya lagi saya cek juga menunjukkan angka 1, sekian. Berarti air fuse pada dua kaki trafo tersebut normal dan hanya satu yang putus. Lalu saya mengecek jalur-jalur yang lainnya menuju ke STR, ternyata semuanya normal. Oke, berhubung karena hanya itu saja, kita lakukan pengerjaan selanjutnya, pergantian daripada air fuse yang putus tadi atau jumperan yang putus. Kita gunakan di situ kawat daripada kaki sebuah elko dan saya tancapkan di situ. Dan setelah selesai saya lakukan penyolderan kembali untuk merapikan. Setelah itu kita akan coba untuk menyalakan televisi ini, karena untuk bagian primer saya rasa tidak ada masalah. Oke, lanjut. Oke, para teman-teman semua, setelah bagian primer selesai, lanjut kita coba menyalakan dan mengecek bagian B+. Ternyata hadir di 113,5, stabil di sana. Selanjutnya kita cek bagian tegangan vertikal karena saya mendengar playback telah bekerja dan ada 27 volt. Selanjutnya tegangan video ada 181 volt. Berarti boleh dikatakan TV ini sudah bekerja dengan normal. Selanjutnya kita cek pada bagian layar. Ternyata sudah tampil di sini raster semutnya. Berarti boleh dikatakan TV ini sudah bekerja dengan normal 100%. Langkah selanjutnya kita mencoba memberikan input. Tapi sebelum saya mengerjakan, saya lihat pada bagian input RCA atau bagian cek audio video ada patahan-patahannya pada bagian kabel RCA, dan saya melakukan pencabutan menggunakan metode yang sederhana, yaitu saya menggunakan kaki elko yang diberikan sedikit timah, lalu saya tancapkan pada bagian plastik daripada patahan tersebut seperti ini. Lalu saya berikan sedikit tekanan ke dalam atau ke bawah seperti pada video, agar kaki pada elko tersebut
menusuk ke dalam plastik atau menancap ke situ. Setelah dirasa cukup, saya melepaskan solder dan membiarkan dingin beberapa saat. Setelah dirasa dingin, saya langsung menarik keluar kaki elko tersebut agar semuanya dapat ditarik keluar tanpa ada kendala. Seperti inilah caranya. Nah, ternyata yang bagian dari platnya tertinggal, itu bisa kita cabut menggunakan daripada tang atau penjepit atau apapun itu yang bisa kita pergunakan. Seperti ini saya menggunakan tang potong untuk kaki-kaki elko. Selanjutnya kita coba memberikan input video pada televisi ini, dan berhubung di sini saya tidak menggunakan remote aslinya dan saya hanya menggunakan sebuah handphone, yang mana handphone tersebut memiliki inframerah agar bisa dipergunakan sebagaimana untuk menjadikannya remote. Dan setelah saya menjadikan remote, saya dapati di sini volumenya sangat kecil, bahkan sampai 70 sekian, hanya terdengar suara berbisik-bisik. Jadi sepertinya pengerjaan kita ini belum selesai, dan saya coba mendengarkan, ternyata betul suaranya ada tapi sangat kecil. Oke, selanjutnya kita akan mengecek pada bagian jalur audionya, apakah ada permasalahan pada IC audionya atau memang pada jalurnya. Langkah awal yang kita lakukan untuk pengecekan audio adalah mengecek tegangannya pada audio. Di sini terlihat hanya 2,7 volt, berarti menyebabkan suaranya kecil adalah karena tegangannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Karena standarnya untuk tegangan audio adalah berkisar dari 12 hingga 20 volt. Itu tergantung spesifikasi IC audionya. Di sini saya agak sedikit mempercepat video dalam pemeriksaan, hingga saya mencoba melakukan pemeriksaan pada dioda penyiar trafo switching menuju ke audio. Ternyata diodanya normal, dan saya juga telah melakukan pengukuran pada elko nya juga normal. Lanjut saya coba memberikan jumperan daripada trafo ke jalur B plusnya audio, langsung menggunakan timah untuk mengetes apakah air fuse nya yang bermasalah. Lalu saya menempelkan kembali elko aslinya pada bagian bawah PCB untuk mengetes. Dan setelah saya lakukan pemasangan itu kembali semua, terlihat tegangan sudah kembali normal, berada di kisaran 17 hingga 22 volt. Selanjutnya, berhubung tadi saya menemukan jumperan yang di sana pada putus, lalu saya mengambil inisiatif untuk memberikan sebuah kabel langsung. Ternyata jumperan yang putus dua sebelum pada awal video tadi itu adalah untuk tegangan positif daripada IC audio. Untuk itu saya langsung memberikan jumperan menggunakan seutas kabel, yang mana dibutuhkan sekiranya atau seperlunya untuk menyambungkan jalur plus IC audio ke tujuannya. Dan pada bagian inilah jumperan tadi saya lihat sudah tidak bisa diselamatkan, makanya saya berikan seutas kabel agar bisa langsung menuju ke IC audionya. Oke, selanjutnya setelah dirasa semua cukup dan benar, saya akan coba melakukan pengujian pada TV ini, apakah sudah mengeluarkan suara atau belum sebagaimana mestinya. Lanjut. Dan inilah tampilannya setelah saya beri input dan kita coba menyalakan. Ternyata di sini suaranya ada dan hadir cukup keras. Oke, terima kasih.